dari tingkat RT, RW melihat gerakan ekonomi ini, mana sih yang bisa dibantu yang Masya ngebantu? Allah, harusnya kan dibantu ya. Iya, Namanya bantuan pandemi dimakan disunat. Aduh. disun. Tua Gapat, Open Minded Podcast, stay tune. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses selalu, salam sehat. Oke, pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa itu COVID-19 yang pandemi sekarang. Bahkan memasuki area yang 1 tahun masa pandemi di Indonesia. Kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang menarik akan kita simak. Bahkan narasumber ini pernah terkapar COVID-19 yang terindikasi COVID-19. Oke, kita ngopi bareng bersama Bang Abdurrahman, Bang Amang. Apa kabar Bang? Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Buka masker kali ya? Oh silakan. Karena kita udah Jaga jarak. Jaga jarak. Dan sudah disemprot, di screening dengan disinfektan. Oke silakan Bang. Kita ngobrol-ngobrol yang menarik untuk disimak. Oke Bang, bisa diceritakan latar belakang Bang Amang ini dari mana dan usulnya dari asalnya dari mana ini? Saya sebenarnya penggiat aja. Penggiat sosial dan pengamat. Kita ngopi Bang hari ini. Ngobrol pintar sekitar COVID-19 dan ekonomi. Ya, kita ngopi pada hari ini ingin melihat situasi COVID dan ekonomi ya. Ya. Di mana di fase COVID awal itu saya juga punya dampak juga. Dampak juga Bang. Saya terindikasi COVID waktu itu. Di bulan apa itu Bang? Di bulan Maret. Bulan Maret 2020. Ketika Pak Jokowi mengumumkan ada kasus COVID di Depok. Setelah itu saya karena saya punya gejala yang persis apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan waktu itu, ada nggak enak, demam, pokoknya gejalanya seperti itu. Emang dari mana Bang waktu dapat itu Bang? Perjalanan ke luar negeri kah atau dari mana? Oh enggak, saya kebetulan ada sebuah job di Jawa Barat ya, di Hotel Bintang 5 ini. Ketika pulang dari situ, dan menonton dan mendapatkan sebuah informasi ada seorang peserta yang ikut workshop di hotel itu meninggal karena COVID. Astagfirullah. Waduh, ngeri juga. Iya. Lalu saya amati berita itu, lalu saya mendapatkan beberapa sumber informasi bagaimana sih cara penularannya, lalu apa aja gejalanya. Loh, sama seperti saya ya. Iya. Dan saya waktu itu sakit hingga 2-3 hari, lalu saya ke dokter ke Paskes 1 dan saya terus terang punya gejala seperti itu. Lalu saya dirujuk karena punya indikasi seperti COVID lah. Gitu. Di sesampainya di Paskes 2, saya masuk di dokter spesialis penyakit dalam. Ketika masuk, dokternya nanya siapa yang punya gejala seperti ini, seperti batuk atau pilek atau seperti ini. Bersin. Tolong di luar ya. Wah, dalam hati saya juga begitu tuh. Iya. Saya diagnosa kan seperti itu. Ketika saya mendapatkan screening, mendapatkan pemeriksaan awal dari dokter itu, saya suruh tes hasil ronsen. Oh, di ronsen tuh. Karena saat itu nggak ada COVID kali ya. Oh, belum ada rapid test, belum ada PCR, belum ada apa gitu. Belum ada. Dan kok ada nilai yang berbeda ya sama saya ya dari segi layanan kesehatan saat itu. Saya suruh minggir, lalu saya suruh ke lab untuk periksakan ronsen saya. Ya. Loh, kok tempat jejak dan saya buka pintu di lab ya? Oh gitu. Iya. Pakai cairan apa saya nggak tahu. Ya. Iya. Lalu saya masuk ke ruangan dokter itu nggak boleh ya, saya suruh nunggu di parkiran mobil. Parkiran iya. Di rumah sakit itu. Di rumah sakit parkiran mobil.
Ketika hasil labnya itu kira-kira jam 5 saya masuk ke rumah sakit A ya, di Depok ya, kita sebut aja di Depok ya. Iya. Lalu saya tunggu di parkiran mobil, ya keluarlah hasilnya kira-kira jam 8, jam setengah 9 lah keluar hasil labnya itu. Setengah 9 malam? Hasil ronsen itu. Hasil ronsenan. Dan susternya sambil jauh kira-kira 5 meteran lah dari pintu akses dokter itu ke parkiran itu 5 meter. Pak, hasilnya sudah keluar ini. Ini gimana? Ya kasih dong suster. Iya. Dan oh Pak, saya lempar aja ya. Udah aja. Kenapa sih gitu? Kayak makhluk yang menajiskan gitu. Kenapa sih gitu? Ada apa sih gitu? Ya udah nanti Bapak lihat itu ada hasil pemeriksaan dokter dan hasil lab dan paru. Bapak dirujuk ke rumah sakit besar ya di Jakarta. Saya buka, diagnosa saya tulisannya besar di bawah itu. Di situ ada berapa lampiran pemeriksaan. Ada paru atau apa gitu ya, atau ginjal atau apa. Ditulis COVID-19. Waduh, kaget saya. Pak, Bapak tunggu di situ ya. Kira-kira itu setengah 10 malam. Ketika itu Bapak nanti ditelepon sama tim Satgasnya Jawa Barat. Nggak ada waktu itu ya. Dan Bapak, saya suruh nelpon. Pak, nomornya Pak tolong dicatat ya. Teriak-teriak. 022. Wah ini telepon Bandung ini. Sekian lah gitu. Saya telepon, nggak bisa. Kesel. Itu kira-kira udah hampir 40 kali, 50 kali saya telepon nggak bisa. Dan wah kesel saya gitu. Kesel sekali. Marah lah ya. Wow, ya. Inilah cukup stres juga saya. Iya. Karena terlihat di catatan hasil lab itu dan hasil pemeriksaan awal itu saya COVID-19. Kaget juga ya. Lalu sambil saya menunggu, wah mungkin operatornya belum masuk atau masih melayani banyak orang, tapi memang nggak bisa ditelepon. Ya mungkin sudah tutup. Udah malam ya. Setengah 10 malam ya. Lalu ada orang tugas kesehatan lewat, kasihan sama saya gitu. Pak, telepon yang Jakarta aja, kemungkinan bisa dikasih lah, sambil dia menyebutkan nomornya. Saya telepon saat itu dengan telepon pertama diangkat. Halo, selamat malam, ada yang saya bisa bantu, saya Satgas Covid DKI Jakarta. Mbak, saya punya laporan dan hasil pemeriksaan medis saya ini awal saya terdiagnosa COVID-19. Sabar ya Pak, sabar Pak. Gitu. Bapak di mana posisinya? Di Jakarta mana? Saya ada di Depok. Wow, saya harus konsultasi dulu dengan tim COVID Jawa Barat. Kira-kira sekitar 15 menit lama. Nanti saya telepon balik lah Pak. Baru nelfon 15 menit. Pak, maaf, tim COVID Jawa Barat tidak bisa. Sebagai nilai rasa kemanusiaan, Bapak saya jemput hari ini juga. Dari DKI itu ya? Dari DKI. Di DKI cepat sekali menangani meresponnya itu. Saya senang sekali waktu itu. Akhirnya, ini udah terlalu malam. Kira-kira saya bisa besok. Nggak apa-apa kalau nggak bisa besok. Tapi di rumah ada siapa? Bapak tinggal bagaimana? Mohon ceritakan secara rinci Bapak tentang kondisi rumah Bapak. Kamar Atau kontak dengan siapa aja ditanya gitu. Lalu, saya ada anak 2 di rumah, ada orang tua 1 di rumah. Ada kamar nggak yang kosong atau terisolir jauh dari anak Bapak dan ada di atas? Bapak tinggal di atas aja. Besok pagi kita jemput. Baik Mbak, saya balik. Saya pusing ya, malam nggak begitu. Karena dengan status COVID-nya. Iya. Psikis lah tuh ya. Ya psikis. Pusing lah tuh ya. Saya nulis status di WhatsApp. Begitu kejamnya. Begitu kejamnya si COVID itu terhadap diriku. Ya Allah, lindungi aku, sembuhkan aku. Dibaca itu sama beberapa teman. Iya. Di WhatsApp itu. Bahkan di keluarga di Tebet. Keluarga di Tebet langsung di tracing. Di tracing. Karena lihat status saya. Dari pihak kesehatan? Iya, dari kecamatan, dari kelurahan, di tracing. Katanya saya pernah namanya tinggal kontak di rumah orang tua di Jakarta ya, di tracing mereka ditanya, di interview sama RT. Wah ini pernah kemana?
ini pernah kesini ada terus iya. kebetulan ada yang sakit Aduh. di rumah ibu Iya. itu ya. Iya, iya. Akhirnya rame lah, aku bukan malah mendapatkan apa ya Support. malah dimarahin. Gimana? Kamu sih macam-macam pakai nulis segala itu kan bahaya itu. Oh iya. Oh, iya, iya, iya. Ya, aku kan nggak tahu gitu. Iya, 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 iya. Akhirnya aku ditelepon lagi sama apa tim Kasat Jakarta pagi, Pak saya jemput ya, tidak pakai mobil ambulans, saya pakai plat hitam, saya jemput Bapak tolong kirimkan alamatnya dan tempatnya di mana. Kira-kira Bapak kondisi gimana? Saya sehat tadi. Tidak merasa, hanya tenggorokan saya nggak enak, agak demam dikit. Sudah dikasih obat, tapi agak mendingan. Bapak saya bawa ya ke rumah sakit Jakarta. Bisa nggak saya sendiri berangkat? Tapi sendiri, nggak boleh diantar orang lain Pak. Iya saya sendiri. Saya langsung inisiatif ke rumah sakit Jakarta Selatan di TBC Matupang itu. Lalu saya mendapatkan tes rapid dan hasilnya negatif. Negatif. Alhamdulillah Iya, itu. Berarti alhamdulillah. itu diagnosa yang pertama. Iya, tetapi saya juga harus tetap ikutin saran dokter untuk dikarantina 14 hari. Tetap saya menjaga melihat stabil kondisi saya. Ketika 14 hari lagi, saya tes lagi. Mobile test di mobil. Mobil PCR. Enggak, Swab. kayak kita beli McDonald. Ya. Drive-thru ya, apa namanya? Drive-thru. Iya kayak seperti itu. Drive-thru. Di mobil saya diambil swab saya, hasilnya negatif. Alhamdulillah negatif. Tapi ngeri juga ya, bilang dia masa COVID, itu cirinya sama. Nah disitulah saya. Pembelajaran gimana Bang? Berarti jangan misalkan baru sakit tenggorokan nih atau bersin-bersin, ya jangan parno aja dengan tiba-tiba COVID gitu kali Bang ya? Iya, memang kalau saya pelajari dari pembelajaran yang saya rasakan nih, yang saya alami ya, sebaiknya ketika kita tuh nggak boleh panik ya, terus menghadapi atau mendapatkan sebuah yang informasi yang jelas baik dari diagnosa juga harus diikuti lebih jauh kan. Kalau sebatas mendiagnosa ya harus ada pemeriksaan lab yang lebih panjang. Betul. Tapi kan kalau saya jahat waktu itu harus saya tuntut aja tuh rumah sakit. Nah, tapi kan saya kan itu buat ngeri juga kan? Iya kan. Nggak karena COVID sudah di COVID. 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 Di situ label rumah sakit besar. Iya. Gitu kan. Tetapi ya saya maklumin dengan suasana kondisi. Karena pada saat itu belum begitu banyak pemeriksaan yang mendukung kali Bang ya. Pak Jokowi. Dan saya sudah terlapor di Dinkes Depok loh. Saya pernah kontak berapa satu orang pejabat di Dinkes Depok. Ada satu orang dokter. Saya tanya, nama bapak ada loh tercatat di situ. Kenapa tercatat? Kan hasilnya belum ada. Ya tetapi kan itu hasil forensik. Hasil diagnosa awal. Ya mudah-mudahan dengan tes yang berikutnya negatif Pak. Tapi tenang aja. Ya. Tapi saya lumayan ketika saya masa isolasi berkah. Makanan, suplemen ada Lumayan ngirim ya. Vitamin A B C D semua dikirimin. Sabar ya. Iya. Enak rasanya. Sejuk. Dan merasa diperhatikan ya. Oh ya luar. Nah, ini Bang, pengalaman Abang kan sudah melewati fase tersebut nih Bang ya. Sekarang bahkan belum udah juga Bang, belum usai juga nih si COVID itu di negara kita, bahkan di daerah kampung kita, bahkan makin meluap, makin membesar, bahkan datanya di Indonesia itu hampir mungkin melebihi 1 juta yang terinfeksi COVID-19. Nah, bahkan Bank Dunia itu mengkisarkan ini anggaran COVID itu melebihi dari Perang Dunia Kedua. Masya Allah. Wah, luar biasa. Besar ya? Besar banget. Nah, dampak ekonomi menurut Abang gimana nih Bang? Ya, untungnya masyarakat Indonesia tuh kuat, beda dengan negara-negara lain. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya punya ide yang berlian yang besar.
Gotong royongnya juga ya. khususnya mereka yang ada di grassroots di bawah ya. Hmm. Dan kreatif kelihatannya. Dan apapun yang dicari pokoknya pasti bisa. Ya, beda dengan negara-negara lain. Kalau Contohnya Bang, contohnya. Contohnya gini, di masa Covid yang cukup parah ini, apalagi saya dengar sudah akan mulai ada wacana lockdown, weekend, itu tentunya akan memiliki dampak yang besar terhadap khususnya untuk mereka yang tinggal dengan taraf ekonomi yang rendah. Saya pikir sekarang sudah mulai waktunya kita membuat sebuah gerakan Gerakan apa Bang? ekonomi berbasis masyarakat. Gerakan ekonomi berbasis masyarakat. Ya tujuannya bagaimana mereka yang di level bawah itu punya punya peluang, bisa melihat peluang, bisa mengejar, jangan sampai krisis memiliki dampak krisis yang besar pada kelompok-kelompok yang dianggap dengan penghasilan rendah. Terutama nih sekarang yang lagi pusing-pusing nih ibu rumah tangga ya, udah minyak sayur naik, udah nggak, suaminya nggak kerja, Suaminya diistirahatin di rumah, Aduh, gajinya pusing, dipotong. Itu bagaimana? Dapat subsidi cuma beras Subsidi. Sekarung. Saya melihat ada hal yang menarik di tempat saya, contohnya di lingkungan terdekat saya ya, di mana ada sebuah gerakan mak-mak. Ya. Dan saya bertanya di situ setiap pagi, di mana saya mengantar istri, dan istri saya juga kreatif ternyata. Dia juga berjualan juga. Jualan juga di kantor. Luar biasa. Di kantor. Gerakan mama ya. Iya. Yuk kita bantu yuk, kamu beli di situ. Artinya kamu sudah memberikan kontribusi meningkatkan ekonomi pada mak-mak di lingkungan kita. Iya. Jadi yang saya senang, yang saya lihat di Kota Depok itu, yang dekat rumah saya itu, mereka dikolektif oleh perkumpulan PKK kali ya, di bawah naungan keluarga berencana, PKK, dan dan mereka dikolektif secara individu. Jadi yang menjual itu bukan mereka yang punya dampak, tetapi diorganizer oleh pengurus PKK. Pengurus PKK mengumpulkan dari beberapa masyarakat, ayo siapa yang mau dagang, siapa yang mau jualan, dagang nasi uduk, ada kuenya enak-enak, pagi-pagi itu sudah ada itu. Dan dagangnya pagi aja Bang? Pagi hingga sampai jam 10 sampai jam 11, gitu. Karena makanan kecil dan makanan ringan. Itu habis, dan jumlahnya banyak sekali, besar sekali, nanti saya bisa kasih fotonya ya, besar, banyak sekali sepanjang jalan. Dan nanti bisa dilihat di bawah ini ya, iya, foto-foto kegiatan. Dan itu menarik, di kolektif sama pengurus RW atau RT atau PKK di situ digabungkan dan dicatat secara manual. Oh, punya si Bu A, B, lakunya sekian. Itu menurut saya cukup menarik ya, untuk mengatasi permasalahan krisis yang cukup parah ya. Cukup parah menurut saya ya. Dan mungkin hampir jutaan orang di Indonesia ini udah nggak punya kerjaan kali ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang tutup pasca pandemik ini kan. Terus juga banyak juga yang meskipun sudah jalan perusahaan, tapi WFH, mereka kerjanya di rumah. Ya otomatis WFH itu kan berdampak juga dengan gaji mereka ya. Mungkin lebih berkurang saat ini. Sedangkan tuntutan untuk kehidupan itu pasti perlu makan anaknya, istrinya perlu makan, anaknya sekolah harus bayar segala macam. Nah itu yang mungkin ini salah satu inspirasi buat warga di Indonesia kali ya. Nah ini pergerakannya dari mama di Kota Depok yang menginspirasi, membantu suaminya. Betul. Dan masyarakat Indonesia kelihatannya kuat ya. Dan dengan adanya Covid menjadi berkah ya. Amin. Dan dia bisa, yang tadinya nggak bisa berjualan menjadi jualan. Iya. Dan tadi tidak mak yang nggak bisa masak jadi bisa masak. Iya. Karena prihatin kali Bang. Karena prihatin, karena tuntutan kehidupan nggak bisa makan nih. Benar Bang. Dan kalau keberlangsungannya itu bagaimana itu. Ya. Jadi ada nilai kreatifnya timbul sendiri. Betul. Tuhan adil banget di situ. Betul. Dan saya pikir
kalau ada terjadi sebuah gerakan civil society ekonomi di level bawah, seharusnya kalau ditompang dengan sebuah program pemerintah itu akan lebih pesat lagi kali ya. Oh iya, kan Lebih pemerintah menarik juga lagi ya. mendukung dari UMKM-nya itu kan menggelontorkan dana kalau nggak salah 2.400.000 Bang. 2.400.000 ke pelaku UMKM. Tapi saya pelaku UMKM belum dapat juga ini Nah Bang. itu dia. Kemana itu ya? Belum rezeki kan? Ya, bagaimana untuk melihat itu? Iya iya. Seharusnya dengan isu-isu yang masalah yang potret-potret yang kita diskusikan ini yang sudah terlihat itu seharusnya punya tuh dukungan itu. Tapi kan saya tanya mereka tidak tersentuh kan dengan programnya pemerintah atau UKM ya. Dan sebaiknya yang tipe-tipe yang seperti ini yang dibantu gitu. Ya. Saya berharap ada screening ya lebih jauh dari tingkat RT, RW melihat gerakan ekonomi ini mana sih yang bisa dibantu, yang benar-benar dibantu. Betul Bang. Sehingga lebih tepat gitu. Ya, saya tepat pikir. sasaran Bang ya. Tepat sasaran. Betul. Apalagi semakin kesini kan aduh berat juga ya. Saya juga kesian juga Pak Jokowi ya. Iya, udah kurus tambah kurus. Udah kurus lagi dia. Mikirin ya. Udah pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak. Luar biasa. Ditambah lagi korupsi lagi ya. Anak buahnya. Dimakan pula. Aduh kacau banget Masya Allah. Harusnya kan dibantu ya. Iya. Bantuan pandemi Dimakan, disunat. disunat. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Aduh. Oke Bang, kita ngobrol-ngobrol sudah cukup menarik juga nih, hampir 20 menit ke depan nih. Kira-kira menurut Abang nih ya, solusinya dari pencegahannya gimana nih Bang? Ya, kalau menurut saya, karena berdasarkan saya pernah punya latar belakang pengalaman di dalam menekan pandemi, walaupun bukan pandemi COVID, tapi sebuah penyakit menular. Saya mulai belajar dari sebuah implementasi program HIV/AIDS pada pengguna nafas suntik dan berjasek dan kelompok-kelompok yang berisiko menjadi pelanggan seks. Saya pikir melakukan penjangkauan sebanyak mungkin, mencari subpopulasi yang berbasis masyarakat, saya pikir lebih mudah ya. Atau istilah katanya di dalam implementasi program COVID itu tracing atau mencacah sebanyak mungkin, itu akan lebih mudah menekan penularan. Jadi ketika misalkan mencari subpopulasi yang berisiko dan mereka yang sudah berisiko, yang sudah terinfeksi, artinya sudah ada dua kelompok, ada dua kategori, yaitu kategori yang harus dibenahi. Misalkan dia positif, harus diobatin, diedukasi jangan sampai menularkan atau berupaya untuk jangan menjaga jarak, atau yang kira-kira rawan dengan beresiko, edukasi, ya jaga jarak, lalu jangan banyak aktivitas yang berkerumun atau berkelompok lebih dari 10, itu yang seharusnya yang harus dilakukan, dan itu juga harus libatkan masyarakat. Kalau pemerintah saja di tingkat atau Satpol PP aja sama tentara, saya pikir nggak akan berhasil itu. Cuma-cuma habisin anggaran APBN atau APBD itu. Coba pemerintah libatin dari tingkat RT, ada pengajian atau penggiat dari RT RW untuk kampanye bareng serempak itu. Kan ada di HIV juga ada hari AIDS sedunia. Coba dibikin seperti itu, saya pikir akan selesai. Mudah-mudahan Bang ya pandemi ini. Jadi bukan makin menurun, makin meningkat ini Bang. Luar biasa. Nggak ada perubahan. Bahkan PSBB sudah dijalanin, terus PKM juga sudah dijalani oleh pemerintah pusat. Bukan malah menurun, kan makin menjadi gitu. Makin meningkat. Upaya yang dilakukan pemerintah kan seperti yang dilakukan ada tim Satgas COVID di jalan-jalan atau di pasar, menerjunkan tentara dengan Satpol PP. Hanya melihat sebagian kecil orang menggunakan masker kan.
Takut. Ya, kecil. Tapi di luar kalau lihat fenomena gunung es, di bawah masih banyak orang yang nggak pakai masker. Iya. Banyak yang berkerumun dan Berarti dan- kesadaran masyarakat yang kurang Bang ya? Iya, nilai kesadarannya kurang. Mm-mm. Saya pikir ya tadi saya bilang bikin sebuah gerakan yang masif, terukur, ya, dan serempak kalau bisa, kalau perlu melakukan tracing atau melakukan penjangkauan sebanyak mungkin. Iya. Entah itu dengan bentuk screening, apakah tanya satu-satu setiap RT misalkan mentargetkan 20 orang, lu pergi kemana aja, lu pernah berkumpul di mana, lu punya Iya. diagnosa apa. Itu saya pikir akan lebih cepat. Ya, betul. Bahkan sekarang ini Bang, yang terjadi itu di Depok ya, itu rumah sakit yang menerima pasien COVID itu udah penuh semua Bang. Iya. Bahkan saya baru dengar tuh di WA itu ya, dia mencari rumah sakit yang menerima pasien, ICU segala macam sudah penuh. Nah, kita khawatir itu pasien COVID yang sudah berisiko tinggi gitu ya, yang harus penanganan. Nah itu tidak bisa ditanganin karena rumah sakitnya penuh. Nah itu yang bisa jadi korban. Iya. Nah, harusnya masyarakat sendiri yang sekarang harus sadar terhadap itu semua. Gitu Bang. Kan banyak juga nih gerakan-gerakan yang anti masker lah, terus katanya COVID itu nggak ada lah segala macam. Abang menyikapinya seperti apa tuh? Ya itu karena hal itu berdampak karena persoalan psikologi masyarakat ya, yang sudah jenuh, sudah lama di mana melihat sebuah kebijakan yang sering berubah, tidak ada sebuah hasil, itu wajar menurut saya. Iya, Orang iya. punya empati dan pandangan yang lain terhadap persoalan COVID. Tetapi sebaiknya walaupun pemerintah atau tim satgas itu mencoba-coba, artinya itu ada berapa upaya ikhtiar kan? Ya. Sudah dicoba, walaupun gagal, tetapi ada upaya yang lain gitu. Ya sebaiknya untuk yang di level bawah ya harus diikutin bahwa ini benar ada COVID itu ada bisa menularkan secara masif loh. Ya, Harus ya. pakai masker atau apa, dan semua pun juga hal itu juga sudah di hasil sebuah riset atau hasil pengujian bahwa dengan langkah prevention dengan menggunakan masker dan yang lain itu memang untuk mencegah. Betul. Tapi karena ini sekarang beban psikologinya di bawah ini cukup mungkin capek ya, kelamaan ya. Itu menjadi pandangannya jadi aduh capek banget ngikutin hal ini, protokolnya beda-beda, berubah, besok ngurusin ekonomi, besok ngurusin kesehatan, yang mana ini gitu. Ada yang berantem antara pimpinan daerah, pimpinan daerah, pusat. Iya, aduh. Kita sebagai rakyat hanya, Bingung. oh mereka begitu ya. Oke. Menarik Bang, menarik. Oke. Sudah cukup lama juga kita diskusi Bang. Kita ngobrol-ngobrol tentang COVID dan ekonomi. Mudah-mudahan ini berdampak positif untuk pendengar podcast Anda Baik nih. Mudah-mudahan ini menjadi inputan buat kita semua bagaimana penanggulangan COVID, dan Bang Amang ini pernah teridentifikasi pasien COVID di Indonesia, bahkan pada saat baru mewabah, Bang Amang ini sudah didiagnosa COVID-19 dan alhamdulillah bisa melewatinya, terus sekarang bisa normal kembali, dan bahkan ada kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis masyarakat ya di lingkungan sekitar itu yang menjadi inspirasi untuk teman-teman semua ya pendengar di Indonesia ini. Oke, closing statementnya Bang dari Bang Amang sebelum kita tutup. Closing statementnya saya terakhir, diharapkan sebuah penanganan COVID dalam ekonomi perlu adanya sebuah keterlibatan yang luas pemerintah dengan masyarakat, dan nggak usah khawatir, masih banyak peluang-peluang yang bisa dilihat di luar dan bisa bertahan menghadapi beban ini yang berat ini ya. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan cepat berlalu ya kopinya Bang ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita menarik ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa teman-teman klik, share, and comment, dan jangan lupa subscribe-nya di channel Anda Baik. Bang.